Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Bayangkan seandainya Rasulullah langsung yang mengimami kita dalam sholat. Makanya jangan heran sahabat Hendrix, makmum Rasulullah itu tahan-tahan walaupun Rasulullah membaca ayat yang panjang-panjang, karena Rasulullah melantunkan dengan sangat indah dan penuh dengan kelembutan. Bismillahirrahmanirrahim. Awal mula kata didatangkan, salam ta'zim pengiringi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu rasulillah. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Hendrix, pembahasan kita di video kali ini agak sedikit berbeda. Saya akan coba membawakan permintaan dari sahabat-sahabat Hendrix tentang sahabat-sahabat Rasulullah yang dikaruniai Allah dengan suara indah dan merdu. Di zaman Rasulullah banyak terdapat orang-orang hebat yang Allah hadirkan untuk menemani Rasulullah. Semuanya memiliki kehebatan di bidangnya masing-masing. Sesuai dengan pembahasan kita kali ini, kita akan fokus pada sahabat-sahabat Rasulullah yang dicintai Rasulullah, yang memiliki suara yang sangat indah. Seperti sahabat-sahabat yang Rasulullah perintahkan untuk mengumandangkan azan ataupun melantunkan ayat suci Al-Quran. Baiklah, kita akan bahas muazzin di zaman Rasulullah terlebih dahulu. Saya akan sebutkan nama-nama muazzin yang dipercaya oleh Rasulullah SAW. Yang pertama ada Bilal bin Rabah. Siapa yang tidak mengetahui Bilal? Beliaulah imam para muazzin. Muazzin pertama di dunia yang memiliki suara keras, lantang, dan indah. Bilal adalah golongan orang yang pertama memeluk agama Islam. Beliau merasakan siksaan dari kafir Quraisy karena mempertahankan agamanya, mempertahankan keyakinannya akan Islam, sehingga beliau sangat dicintai oleh Rasulullah. Dan begitupun sebaliknya, beliau juga sangat mencintai Rasulullah. Sampai-sampai ketika Rasulullah wafat, beliau tidak sanggup lagi mengumandangkan azan, lalu beliau meninggalkan kota Madinah. Beliau tidak sanggup menahan kesedihan yang sangat mendalam karena setiap beliau azan, beliau selalu teringat akan Rasulullah. Terakhir beliau mengumandangkan azan, yaitunya di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab. Itu pun karena permintaan dari khalifah dan para sahabat, dan juga permintaan dari cucu Rasulullah SAW, Hasan dan Husain. Karena sahabat dan penduduk kota Madinah sangat rindu akan suara Bilal bin Rabah dan ingin mengenang ketika Rasulullah masih hidup. Banyak kisah menarik sebenarnya tentang sahabat Rasulullah yang mulia ini, Bilal bin Rabah. Insya Allah di kesempatan lain kita akan bahas khusus mengenai beliau. Yang kedua ada Ibnu Ummi Maktum. Selanjutnya yang ketiga ada Abu Mahzurah. Kemudian yang keempat ada Sa'ad Al-Qaraz. Itulah keempat sahabat Nabi yang dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suara yang merdu dan sangat indah, sehingga beliau-beliau ini dipercaya oleh Rasulullah mengumandangkan azan. Sahabat Hendrix, Rasulullah sangat suka dengan yang indah-indah. Pastinya kita juga begitu.
suka melihat yang indah-indah, suka mendengarkan yang indah-indah. Begitupun dalam sholat atau kita menjadi imam. Karena kita akan sujud kepada Allah, tentu kita akan berusaha memberikan yang terbaik, memberikan dengan indah, dengan kelembutan. Dalam riwayat disebutkan dari Abu Hurairah, Rasulullah berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai orang-orang yang membaguskan bacaannya dalam membaca Al-Quran. Tidaklah Allah mendengarkan sesuatu sebagaimana Dia mendengarkan nabinya membaguskan bacaan Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalam hadis sahih lain juga disebutkan, bukan golongan kami orang yang tidak taghani dalam membaca Al-Quran. Hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 1469. Dalam kamus bahasa Arab, taghani berarti bernyanyi dengan suara yang merdu. Semua ulama sepakat bahwa membaca atau melantunkan ayat suci Al-Quran dengan suara yang indah merupakan amalan yang sangat dianjurkan dan diperbolehkan. Tentunya dalam batas-batas tertentu. Jika batas-batas tersebut dilanggar, seperti mengabaikan tajwid, menambah dan mengurangi satu huruf, maka bacaan seperti itulah baru haram hukumnya. Sahabat Hendrix, sejarah mencatat orang yang pertama kali menyenandungkan Al-Quran dengan suara yang indah dan merdu adalah Rasulullah sendiri. Dan ketika Rasulullah SAW masih hidup pun, banyak sahabat-sahabat Rasulullah yang mahir dalam melantunkan Al-Quran dengan suara yang indah dan merdu. Di antaranya ada Abdullah ibnu Mas'ud, ada Abu Musa al-Asy'ari. Dalam sebuah riwayat dikisahkan, Rasulullah SAW pernah lewat ketika Abu Musa sedang melantunkan ayat Al-Quran. Rasulullah pun berhenti kemudian mendengarkan bacaan dari sahabat Rasulullah tersebut. Lalu beliau bersabda, sungguh ia, Abu Musa, telah diberi keindahan suara, sebagaimana keindahan suara keturunan dari Nabi Daud. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 5048 dan Muslim nomor hadis 793. Beberapa waktu setelah itu, ketika Abu Musa datang kepada Rasulullah, Rasulullah pun mengatakan kepadanya bahwa beliau telah mendengarkan bagusnya bacaan dari Abu Musa. Abu Musa lalu berkata, andai aku tahu engkau mendengarkan bacaanku ya Rasulullah, tentu aku akan benar-benar memperindah bacaanku. Dan Rasulullah pun tidak mengingkari pernyataan dari sahabatnya itu. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadis ini menunjukkan bahwa memperindah bacaan atau lantunan Al-Quran adalah hal yang sangat dianjurkan supaya dapat meraih kekhusyukan bagi pembaca dan pendengarnya. Perlu kita ketahui sahabat Hendrix, bacaan Rasulullah kalau salat atau menjadi imam sangat indah sekali. Dari beberapa sumber yang saya baca, Rasulullah itu kalau salat, bacaan Al-Fatihah beliau dilantunkan dengan irama jaharkah, dengan sangat indah dan penuh dengan kelembutan. Kalau kita lihat di buku-buku tarannum, tarannum ini maksudnya adalah memperindah bacaan Al-Quran secara berirama, seperti irama bayati, sika, ras, hijaz, jaharka, nahwan, dan lain-lain. Nah, kalau Rasulullah, bacaan Al-Fatihahnya memakai irama jaharka atau irama bahagia. Bagaimana bunyi dari bacaan irama jaharka? Irama yang banyak disebutkan sebagai irama dari kesukaan Rasulullah SAW. Saya akan coba membawakan Al-Fatihah memakai irama jaharkah dan plus surah Al-Baqarah ayat 284 sampai dengan 286. Surah yang sangat agung yang juga sering dibaca oleh para imam di dalam sholat.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم.
Itulah lantunan ayat memakai irama jaharka. Bayangkan seandainya Rasulullah langsung yang mengimami kita dalam sholat, mengumandangkan dengan sangat indah dan penuh dengan kelembutan. Pastinya akan jauh lebih indah lagi. Makanya jangan heran sahabat Hendrix, makmum Rasulullah itu tahan-tahan walaupun Rasulullah membaca ayat yang panjang-panjang, karena Rasulullah melantunkan dengan sangat indah dan penuh dengan kelembutan. Demikianlah pembahasan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Segala yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah datangnya dari saya, Hendrix Litarik Sutansati. Banyak maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.